Mereka menciptakan one political system, demokrasi, one economical system, kapitalisme, and one ideology, Kabbalah. Dan tidak sadar doktrin Illuminati dan Zionisme untuk memurtadkan generasi muda dimasukkan pada akhirnya. Dibikin suka dulu dengan artis yang ganteng, cakep supaya menjadi idola. Maka apapun yang diberikan dan dilakukan, diucapkannya menjadi trendsetter bagi mereka. Pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Artinya kita sekarang ada pada babak yang menentukan. Dan di pundak kita bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang dipertaruhkan, bukan hanya nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah yang dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan oleh kita adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Langsung berhadapan kita dengan mereka. Betul? Inilah dia fenomena akhir zaman. Dan ini adalah ritual human sacrifices untuk menyambut the new world order, Bapak Ibu, di milenium ketiga. Milenium ketiga dimulai dari tahun 2000, Bapak Ibu. Dan tahun 2000 itu mereka namakan Y2K. Mereka namakan Y2K. Saya sedih ketika menyaksikan dunia beramai-ramai menyambut Y2K. Ya. Zionis Yahudi meyakini bahwa tahun Masehi ini hanya berlaku 3000 tahun saja. Di angka 3000 versi mereka dunia kiamat. Maka 3000 ini mereka bagi menjadi 3 milenium. 1 milenium 1000 tahun. Dan kita sekarang berada di milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2 kilometer. Dunia menyambut Y2K. Semua negara, hatta negara Arab dan Indonesia pun mengatakan, we are ready to visit Y2 kilometer. Kami siap menyambut Y2K. Astagfirullah. Buka kitab Al-Wala wal-Bara, implementasi 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Ada 10 perbuatan setidaknya yang membuat orang yang melakukannya sadar tidak sadar, faham tidak faham, lepas ikatan Islam. Khalariqatul Islam min unuqih. Silakan buka. Sekarang sudah ada terjemahnya. Kitab Al-Wala wal-Bara karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Baik. Inilah the new world order yang mereka sebut Y2K. Mereka menciptakan sistem, mereka ingin meriset peradaban manusia dengan sistem yang mereka buat. Maka negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda politik Yahudi, the new world order. Mereka menciptakan one political system, demokrasi, one economical system, kapitalisme, one military system, main bantai. Bukti belakangan, kalau perlu jadikan terkorban menjadi tersangka. Itu sudah teori mereka. And one ideology, Kabbalah. La tataba'una sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa murtad kita. Hatta law dahalu juhra dabin taba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Ya. Dan tidak sadar doktrin Illuminati dan Zionisme untuk memurtadkan generasi muda dimasukkan pada akhirnya. Dibikin suka dulu dengan artis yang ganteng, cakep supaya menjadi idola. Maka apapun yang diberikan dan dilakukan, diucapkannya menjadi trendsetter bagi mereka. Sehingga itu pun dikikuti. Nauzubillah. Sampai pada yang berbau Zionis pun ada. Lihat, ini fitnah akhir zaman. Halus Bapak Ibu disampaikan lewat media entertain, sehingga mau tidak mau lama-lama ditelan bulat-bulat tanpa daya saring iman dan Islam. Jadilah akidah umat Islam abu-abu, terutama generasi muda milenial.
Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, al-mutamassiku yaumaidin bidinih kal qabidi alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu masa, satu tahun di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada Quran dan Sunnah, membela kebenaran seperti memegang bara api, Bapak Ibu. Ada kayu bakar sedang membara, keruhai berem, dicepengan kurang, apa yang kita rasakan? Panas terbakar. Begitu rasanya ketika kita mengamalkan Quran dan membela keadilan dan kebenaran. Betul? Malah kita yang ditangkap dan dipenjara. Ini fenomena akhir zaman. Tapi jangan salah, begitulah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuh, makin banyak hadis yang harus saya bahas. Ya, begitulah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Iqabuha ujilat fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Keutamaan kita sebagai umat Rasulullah SAW, dosa-dosa kita Allah kafaratkan di dunia. Di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan kita. Alhamdulillah. Jadi tidak ada siksa bagi umat akhir zaman. Disiksanya di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Bil fitani, dengan fitnah seperti yang kita rasakan sekarang. Yang kedua, wabil zalazila, dengan bencana alam. Wabil qatri, yang ketiga dengan dibantai di Palestina, di Suriah. Tapi jika tidak kehilangan iman Islam kita sampai kita syahid, langsung dijamin masuk surga. Amin. Istiqomah ya. Jangan tergiur dengan iming-iming pangkat, jabatan dan uang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah fenomena akhir zaman. Kenapa Allah tidak hadir di saat umat membutuhkan? Kata siapa Allah tidak hadir dan tidak membutuhkan? Kita yang menghijab pertolongan Allah dengan perbuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Ini buktinya Allah hadir bagi mereka yang yakin dan totalitas kafah di dalam berislam. Ini buktinya, Bapak Ibu. Sungai-sungai yang dangkal mendidih, ribuan ikan mati. Silakan buka di YouTube atau di Google. Sementara Amerika, Curug Niagara, air terjun Niagara membeku, dan Turki kekeringan. Kata siapa Allah diam saja atas kezaliman makhluk di muka bumi? Tidak. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Tadi saya baca ayatnya, surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 42. Wala tahsabanna, dan sungguh jangan kamu mengira Allahu ghafilan, Allah lalai, Allah lengah, amma ya'malu zalimun, atas apa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tidak akan diam saja atas kezaliman orang yang zalim di muka bumi ini, siapapun, termasuk pemimpin bangsa ini.